Saya Sundari Ismailia Glutom dari SMP 1 Atap Negeri 2 Onan Runggu, CGP Angkatan 4 Kabupaten Samosir. Di video ini saya akan memaparkan tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini, baik di sekolah maupun di lingkungan saya? Pastinya, tentunya belajar dan berbagi. Itu yang selalu saya lakukan walaupun ilmu yang saya peroleh itu belum maksimal. Sebagai seorang pendidik, seringkali kita dihadapkan dengan kondisi memilih antara dua pilihan yang sangat berat. Kita guru sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan benar serta tidak memihak pada salah satu dari suatu masalah yang sedang dihadapi. Dalam modul 3.1 ini, saya mempelajari mengenai dilema etika dan rujukan moral yang nantinya diharapkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ilmu yang saya dapatkan dalam modul ini akan saya bagikan kepada rekan-rekan guru ataupun rekan sejawat saya di SMP 1 Atap Negeri 2 Onan Runggu. Pertama kali tentunya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan memanfaatkan waktu-waktu luang untuk saling berdiskusi dalam komunitas praktisi yang sudah kami buat dengan tujuan untuk pengembangan kompetensi guru. Dalam kesempatan tersebut tentunya saya akan mencoba untuk berbagi bersama kepada semua anggota komunitas teman guru tentang pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika belajar cara pengambilan keputusan dalam suatu masalah dilema etika serta sebagai pemimpin pembelajaran. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran, di mana sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil suatu keputusan tidak akan luput dari yang namanya dilema etika ataupun rujukan moral. Dalam hal ini, yang harus kita perhatikan adalah apakah kasus tersebut termasuk kepada dilema etika atau rujukan moral. Dan untuk mengetahuinya, kita dapat melakukan langkah awal untuk mengidentifikasi masalah agar bisa diketahui bahwa kasus yang dihadapi adalah benar dilema etika atau rujukan moral. Apabila masuk dalam kategori kasus dilema etika, tentu ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan, di mana kita harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Setelah saya memahami modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan, akan langsung saya terapkan dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan tersebut. Jadi, mulai saya mendapatkan ilmu ini, tentu saya akan mencoba mempraktikkan dengan kondisi kehidupan sehari-hari yang saya jalani, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran agar nantinya langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Di sini yang akan mendampingi saya dalam menerapkan ataupun menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam lingkungan sekolah, tentunya seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat. Pengambilan keputusan yang tepat dalam pemimpin pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan dua antara opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan benar sehingga tidak merugikan salah satunya. Refleksi dalam pengambilan keputusan merupakan cara kita untuk mengetahui keputusan yang kita ambil tepat dan tidak merugikan orang lain. Dalam membuat suatu keputusan yang efektif dan efisien sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka sangat penting untuk mempraktikkan aspek-aspek apa saja yang perlu dilakukan
maupun yang diperhatikan sebelum dan sesudah pengambilan suatu keputusan. Jadi dari pengalaman dan latar belakang tempat kita bekerja, seperti di institusi pendidikan, sebagai pemimpin pembelajaran harus menyadari bahwa untuk unsur-unsur tersebut tidak ada aturan yang baku yang wajib berlaku untuk memutuskan situasi dilema etika, karena ini bersifat relatif dan bergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi suatu kejadian tersebut. Seperti itulah yang bisa saya sampaikan atas tugas yang diberikan mengenai modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.